Haleluya. Yes. Keren pemusiknya hari ini. Saya izin buka masker ya, kan berjarak nih ya. Ya. Oh, silakan duduk ngomong-ngomong ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Saya izin buka masker ya. Saya sudah di vaksin 3 kali. Minggu depan saya yang keempat tapi pakai hidrokoko gitu ya, suntik ya. Gitu. Ya, hari ini luar biasa pemusiknya, WL-nya, singernya, semua luar biasa, jemaat juga luar biasa. Saya ngomong gini sebenarnya saya lagi bingung saya mau ngomong apa lagi gitu, jadi lagi cari bahan apa lagi ya. Tadi waktu WL bilang, ayo semuanya loncat buat Tuhan, saya bukannya nggak mau loncat. Saya terakhir loncat lemak saya berceceran, jadi susah mengutnya. Jadi saya harus mempertahankan stamina saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Oke, saya dikasih tema hari ini oleh hamba Tuhan di tempat ini. Temanya adalah It's Done gitu, atau It's Finished. Firman Tuhan yang diberikan adalah Yohanes pasal 19 ayat 30. Sebelum saya bacakan, saya izin saya turun ke bawah ya. Jauh loh ternyata lihatnya. Ya, ini saya mungkin akan jadi salah satu pembicara yang paling ngerepotin di tempat ini. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, Jo. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini kalau misalnya yang sekolah, biasanya ini jadi PR agama nih, atau ujian agama. Sebutkan 5 perkataan Yesus di kayu salib gitu. Kalau yang paham, perkataan Yesus apa aja? Sudah selesai, aku haus, Bapak ampuni mereka gitu kan ya. Itu yang belajar. Yang gak belajar akan menjawab apa? Aduh gitu kan, dipaku gitu, dicambuk gitu. Buat yang gak belajar tapi. Nah, saya mau nanya di sini siapa yang tidak takut mati? Oh, semua takut mati. Gitu. Mungkin nggak tahu, siapa tahu di rumah kan yang lagi nonton online pada angkat tangan cuma nggak kelihatan aja gitu. Di sini semuanya nggak takut mati? Oke. Pertanyaannya bukan soal takut mati nggak takut mati. Sebenarnya wajar aja. Ada orang yang nggak takut mati, ada orang yang takut mati. Lebih hebat yang nggak takut mati itu. Ntar dulu. Yang berani mati, berani menjalani hidup nggak? Karena lebih sulit menjalani hidup daripada mati. Lu mati, tinggal loncat. Kalian kalau mau coba silakan loncat, lemparkan diri kalian ke atas rel kereta api. Mati nggak? Enggak. Kalau keretanya nggak ada, di atas rel doang, nggak bakal mati. Kalau ada keretanya baru. Tapi kan masalahnya bukan soal kita berani mati atau nggak berani mati, bukan soal itu. Tapi ketika kita mati pada waktunya nanti, kesan apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang kita tinggalkan gitu loh? Apakah nama baik kita tinggalkan atau penyesalan? Mungkin pernah dengar gak ada orang, ini orang meninggalnya tenang banget, meninggalnya mukanya senyum gitu. Kadang-kadang nyengir gitu, kadang-kadang alis ngangkat satu, ya nggak tahu deh. Terus ada juga yang pernah ngomong, ada yang meninggalnya orang Kristen beda ya, bercahaya gitu. Ya nggak tahu, mungkin ya di atas petinya ada lampu kan, nggak ada yang tahu. Pokoknya bercahaya gitu katanya. Tapi orang bisa membedakan kan ya, meninggal yang kayak orang yang kayak meninggal kayak nggak rela dengan orang yang meninggal dengan tenang. Biasanya kalau pengen lihat, kalau ada yang berani, saya bukan orang yang berani melihat mayat, nggak berani. Even mama saya meninggal, saya nggak berani lihat wajahnya. Kenapa? Kebayang. Satu-satunya orang yang saya liatin mayatnya di peti mati, satu-satunya itu pun karena saya benar-benar kayak, ya ampun kenapa lu harus meninggal sekarang gitu loh. Adalah teman kita Raditya Olowan. Waktu datang ke tempat rumah duka, wah semua pada sedih gitu karena terlalu cepat lu meninggal. Tapi mau gimana kalau Tuhan manggil, mau gimana gitu. Kita ketemu sama teman kita yang lain juga, Bung Marsha Manopo di jalan, dia cuma bisa mencoba untuk mencarikan suasana dengan ngomong, bro si Radit ngeduluin kita. Iya, tapi jangan buru-buru nyusul ya. Saya bilang coba berani ngomong kayak gitu akhirnya sama dia. Tapi gini, ketika kita meninggal, apa yang kita tinggalkan? Ada orang-orang yang meninggal, gak apa-apa, gue gak takut mati, gue berani mati. Pas mati ada utang. Jadi yang harus menanggung istrinya kadang, anaknya kadang.
Kadang-kadang nggak tahu siapanya, ditagih-tagih, ninggalin utang. Ada yang meninggalkan penyesalan, ada yang meninggalkan masalah. Ada satu gereja ditinggal mati gembalanya dan gak ada penerus. Gerejanya berantakan langsung, akhirnya tutup. Ada. Jadi pertanyaannya kan bukan soal kalian berani mati apa enggak. Enggak kan? Tapi ketika mati, apa yang kalian tinggalkan? Kalau kita meninggalkan penyesalan, penyesalan yang mana? Apakah karena penyesalan karena tidak pernah memberikan yang terbaik selama hidup? Memberikan yang terbaik di rumah, jadi anak. Kadang-kadang kita kan memikul nama Kristen, kadang-kadang suka dikasih beban yang berat ya. Lu kan Kristen, kadang-kadang gitu ya. Masa orang Kristen kayak gitu, kadang suka ada tekanan-tekanan. Akhirnya kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen bukan dengan sukacita, tapi dengan terpaksa. Kenapa? Digituin terus. Lu kan Kristen, Bin, Robin. Lu kan Kristen. Iya gue Kristen, kenapa gitu. Biasanya ada lanjutannya dan saya gak akan contohkan itu di sini. Terus mungkin kita menyesal karena tidak memberikan yang terbaik di pekerjaan. Ya yang lain pada korupsi, masa gue enggak, ntar gue dibilang aneh lagi gitu. Teman-teman kalau ada situasi semacam itu, saya cuma mau kasih tahu, yang aneh yang korupsi. Kristen lagi, ya kan? Paling aneh lagi adalah udah Kristen, terkenal, tapi ngajarin robot trading gitu. Itu udah aduh ya ampun, mengejar harta duniawi. Saya pernah diskusi dengan mentor saya. Sebenarnya main kripto, main saham, boleh gak sih kita sebagai anak Tuhan? Jawabannya luar biasa. Kalau lu paham tentang saham, lu paham tentang kripto, main. Itu namanya bisnis. Tapi kalau lu gak tahu apa-apa, cuma ngikut-ngikut aja katanya, wah cuma dengan 100.000 dalam 3 bulan jadi 40 juta, itu namanya judi. Gitu ya. Judi namanya. Jadi gak boleh, karena judi gak boleh, kan dosa kan. Tapi kalau lu paham, itu bisnis namanya. Jadi kalau gak paham, jangan. Mending untung. Oke, saya kan gak akan bahas bisnis itu sini. Penyesalan yang lain mungkin karena kita tidak memberikan terbaik ketika di sekolah. Mungkin juga kita menyesal tidak memberikan yang terbaik di gereja. Atau kita menyesal karena tidak memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Ada perbedaan kita di gereja dengan kita pelayanan, betul ya? Di gereja, ya ini semua di gereja nih. Tapi semuanya pelayanan enggak? Belum tentu. Tapi apakah yang pelayanan di depan lebih baik daripada yang enggak pelayanan? Belum tentu. Semuanya kembali pada penilaian yang Tuhan berikan. Kita nggak bisa. Saya bingung sampai awal tahun saja masih ada aja yang suka nanya begini. Kak, rokok dosa nggak sih? Tato dosa nggak sih? Minum alkohol dosa nggak sih? Saya tanya balik dia. Kenapa yang lu mau tahu tuh dosa apa kagak sih? Yang mau tahu kenapa harus dosa? Siapa gua menentukan ini dosa apa enggak dosa? Siapa gua? Masa gua bisa menentukan, lu ke gereja pelayanan tapi pakai kaos dosa lu. Lah siapa gua? Kalau Tuhan berkenan gimana? Kita nggak bisa menentukan dosa apa enggak karena bukan ranahnya kita menentukan ini dosa apa enggak dosa. Bukan ranah kita. Tapi kalau nanya rokok baik enggak? Ya gua bisa jawab, ya jelas enggak baik dong. Ada nikotin, ada tar gitu kan. Ada apa? Kalau kita bisa sebutin itu hal yang enggak baik. Gitu. Nah itu panjang kalau dibahas. Kita melihat orang-orang pelayanan juga banyak yang luar biasa, kayak hari ini luar biasa, tapi kita juga nggak bisa memungkiri ada orang yang pelayanan, tapi ketika selesai pelayanan di luar gereja hidupnya kacau balau. Kita bisa sebutin semua dosa di dunia ini, pasti ada aja orang yang pelayanan tapi melakukan dosa tersebut. Kalau kita melihat track record bangsa Israel di perjanjian lama ketika mereka keluar dari bangsa Mesir dibantu oleh Nabi Musa, mereka tuh disebut gini, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ngerti tegar tengkuk? Tengkuk itu di mana? Tengkuk itu sini nih, tengkuk. Ini tengkuk. Kenapa bilang tegar tengkuk? Kadang-kadang tegar, tapi kalau lagi kumat nengkuk gitu. Alah, kayak gitu. Bisa bedain kan orang semangat dengan yang gak semangat kan? Semangat tuh, wis, sap bro, gitu. Aduh gila lagi bokeh. Kayak gitu. Ya itu tengkuk, jadi tegar tengkuk gitu loh. Nah kalau kita lihat track record mereka, bangsa Israel pada waktu itu mereka cari Tuhan hanya ketika ada maunya. Ketika mereka dibebaskan dari bangsa Mesir nih, keluar, dikejar-kejar sama tentara Mesir di belakang akhirnya. Di belakang tentara Mesir yang siap membawa mereka balik ke Mesir jadi budak. Tapi di depan ada laut Teberau, laut dengan ombak yang deras. Bangsa Israel ngapain? Berdoa? Enggak. Ngutuk Musa.
Lu sih ngapain bawa kita keluar? Lebih baik kita masih di sana. Akhirnya Tuhan menjawab doanya, laut Tebrau kebelah dua. Setelah lewatin, mereka langsung memuji Tuhan dan sebagainya, sampai ada pasal tertentu mencatat tentang nyanyian Musa, ada nyanyian Miriam. Dicatat seperti itu ketika mereka membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi sambil berjalan itu kan mereka tegar kan. Sampai suatu hari mereka berjalan, mereka lapar dan nggak ada makanan dan mereka di padang gurun. Mereka tengguk lagi. Alah, tahu gini mah mendingan di Mesir, walaupun jadi budak, makan sehari 3 kali, mandi sehari 2 kali, dapat free pulsa lagi gitu di Mesir. Tengkuk lagi. Akhirnya Tuhan kasih jalan keluar. Dikasih apa? Mana. Mana itu artinya apaan tuh? Jadi waktu lihat pagi-pagi lihat di tanah ada kuning-kuning, lembut, manis. Mereka pas lihat itu mana gitu. Maksudnya apaan tuh? Jadi artinya itu. Gitu. Mereka langsung tegar lagi. Wih gila, ada yang masak, ada yang makan langsung, baik gitu. Tapi setelah makan itu bosan makan mana terus, tengkuk lagi. Makan ginian terus, mana enak, gak ada daging. Masih mendingan waktu di Mesir, ini kurang ajar lama-lama kan. Mereka lupa, Tuhan membelah laut, mereka lupain. Tuhan kasih mana, ajaib gitu, makanan surgawi langsung. Gak ada yang pernah makan itu selain bangsa Israel pada zaman itu. Bahkan generasi setelahnya, generasi Yosua, gak ada yang makan mana. Mereka langsung tengkuk lagi gitu, ngedumel lagi. Gak ada daging, enakan zaman waktu masih di Mesir walaupun budak. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Terbangnya cuma segini 1,5 meter, gampang ditangkap. Langsung muncul sifat asli orang Israel, apa? Rakus. Dicatat yang paling buruk ada dicatat begini, mereka belum selesai ngunyah, mereka masukin lagi dagingnya. Mereka dikuasai kayak kerasukan sama kerakusan gitu loh. Makanya sampai kena tulah sama Tuhan. Di satu tempat namanya Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa artinya kuburan orang-orang yang mati karena mencret. Kayaknya aneh ya, tapi itulah artinya. Kalian bisa lihat lagi kejadian waktu mereka berjalan, mereka kehausan, mereka cari air, ketemu air, pas diminum, airnya gak bisa diminum, pahit. Mulai ngedumel lagi, enakan di Mesir. Wah, gue jadi Tuhan sih, gue sambil petirnya semula, Thor turun Thor, paluin lu semua. Kayak sebel gitu kan. Ternyata Thor punya hubungan baik gitu sama Tuhan. Sebel gitu kalau gue jadi Tuhan. Untungnya gue bukan Tuhan ya, untung banget. Untung. Waktu itu Tuhannya masih YHWH. Akhirnya Tuhan suruh Musa ngapain? Lempar sebuah rempah-rempah, yaitu kayu, dilempar kan ke air. Airnya dari pahit jadi manis. Kayunya namanya apa? Kayu manis. Jangan percaya tapi ya, itu tongkat Musa ya, dilempar aja udah jadi manis. Udah selesai, semua tercukupi, udah selesai. Kejadian lagi, mereka mulai menyembah berhala. Kapan? Kejadian di hakim-hakim. Dijajah, dikirimkan hakim yang memimpin mereka untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Ketika sudah lepas, ditolong Tuhan, mata mereka melihat bagaimana hakim ini melepaskan mereka dari penjajah. Kehidupannya santai, nyaman segala macam. Mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya dihukum lagi, dijajah lagi, dikirimin lagi hakim yang baru, dilepaskan lagi, nyaman. Menyembah berhala lagi, dan begitu muter terus zaman hakim-hakim. Jadi hati-hati teman-teman ketika hidup kalian nyaman. Hati-hati, bukan nggak boleh, hati-hati. Makanya kenapa harus introspeksi. Ada perkataan kita harus bertobat setiap hari. Betul, maksudnya bertobat setiap hari adalah evaluasi diri. Kita hari ini gimana nih? Mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi siapa tahu nggak sengaja tadi mulut kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang, bisa aja. Makanya perlu evaluasi. Selesai masa hakim-hakim, muncul masa raja-raja. Mereka meminta raja. Ketika bangsa Israel minta raja, itu ada tindakan paling kurang ajar yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena sebelum mereka minta raja, mereka dipimpin langsung sama Tuhan. Ketika itu mereka malah minta sesuatu yang di bawah itu. Mereka maunya dipimpin manusia, gak mau dipimpin Tuhan. Kayak bangsa lain ada raja, masa kita enggak? Itu ibarat kayak gitu. Gereja sono rame gara-gara di ibadahnya main TikTok, masa kita enggak? Kayak gitu. Jadi kayak ngebandingin, menurunkan standar. Gereja harusnya tempat kita menyembah Tuhan,
Akhirnya gereja jadi tempat kita lucu-lucuan di sini. Padahal lagi ibadah. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita lihat track record bangsa Israel, mereka itu tegar tengkuk sampai akhirnya rencana Tuhan dijalankan dengan lahirnya Yesus ke dunia. Yesus hadir ke dunia untuk memberikan teladan bagaimana sih hidup yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ada contoh makanya. Ada contoh. Si Robin, sorry ya kalau gue sering bahas Robin ya, karena yang paling gue tahu di tempat ini Robin gitu ya. Mohon maaf kalau Batman gue kurang tahu, pokoknya Robin gue tahu. Dia kan guru keyboard ya. Kalau si Robin cuma kasih teori, pokoknya rumus mayor itu do mi sol. Ya, rumus minor adalah mi-nya turunin setengah gitu, tapi nggak pernah ditunjukin, nggak pernah dicontohin. Ya muridnya tetap bego lah. Boro-boro mencet do mi sol, do yang di mana juga nggak tahu. Harus dicontohin. Karena itu Yesus hadir untuk memberi contoh, menjadi teladan. Kenapa? Yesus yang adalah Sang Firman mengambil wujud, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Manusia bisa dikenali oleh manusia. Bayangin Yesus kalau nggak ambil wujud manusia, dia bisa bikin ukuran tubuhnya seperti manusia, tapi dia nggak mau ngambil wujud sebagai manusia. Lihat tuh, wih, tangan gue dicambuk, gue nggak kenapa-napa. Iya, lu kan Tuhan, gue bukan gitu loh. Iya kan? Tapi ketika Yesus mengambil wujud sebagai manusia, Yesus tidak memberikan alasan untuk manusia bilang, mana bisa gue? Enggak, Yesus manusia, 100% manusia. Walaupun dia juga 100% Tuhan waktu itu. Nah, saya hari ini akan membahas 4 keteladanan. Teladan Yesus ada banyak ya, tapi hari ini cukup 4. Karena kalau lebih dari 4, saya capek, mohon maaf gitu. Panjang banget ini, 4 doang. Yang pertama adalah teladan Yesus, yaitu ketaatan. Teladan pertama, ketaatan. Dimulai dari kisah Yesus dibaptis. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 3, ayat 13 sampai 17. Nah ini salah satu teknik khotbah ya, baca ayatnya panjangin biar multimedia siap-siap nih. Jadi siap gitu ya. Wih cepet loh, mantap. Saya beberapa tempat ada baru ngomongin ayat, udah selesai ngomongin ayat belum bacain, mereka masih cari M di mana, M nih, lama banget gitu. Baru pertama kali megang multimedia. Oke, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa ada suara itu? Bukan karena status Yesus anak Tuhan, bukan. Karena perkenanan Bapa kepada Yesus yang waktu itu mengambil wujud sebagai manusia, Yesus melakukan sebuah tindakan yang namanya taat kepada perintah Tuhan seperti yang tertulis di firman Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya harus terjadi. Yesus kenapa berkenan kepada Bapa? Karena ketika hendak dibaptis, Yesus enggak membawa atributnya sebagai anak Allah. Tidak membawa atribut keilahiannya kepada Yohanes Pembaptis. Lah kok gue yang dibaptis? Kan lo yang Tuhan. Bener juga, sini sujud. Enggak. Yesus hari itu dia datang sebagai manusia. Enggak bisa. Gua harus dibaptis. Karena inilah firman Tuhan yang harus dilakukan. Bapa senang dengan keputusan Yesus itu. Maka ketika dibaptis, ada hal yang menarik ketika dibaptis. Saudara percaya gak kalau iblis mengetahui rancangan Tuhan? Bagaimana Yesus harus mati, bagaimana Yesus harus hidup? Masalahnya, iblis sebelum Yesus dibaptis, iblis nggak tahu anak perjanjian itu yang mana, anak Allah itu yang mana. Buktinya dari mana? Waktu Yesus hilang di bait Allah, waktu masih kecil, nggak ada ditulis Yesus dicobai. Kenapa? Iblis nggak tahu. Tapi ketika dibaptis ada suara dari langit bilang, inilah anakku. Semuanya dengar, orang-orang yang hadir dengar, malaikat-malaikat dengar, iblis dengar.
Maka setelah suara itu muncul, selanjutnya apa? Yesus dicobai. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Tapi ketika ada pernyataan dari Bapa, oh ini anak perjanjian, kita sikat. Iblis mungkin berkata seperti itu. Itu ketaatan Yesus. Dia memilih, enggak, baptis gua. Karena lu yang harus membaptis manusia. Supaya orang-orang bisa melihat teladan Yesus. Kalau mau percaya sama gua, baptis. Kalau lu percaya sama Yesus, tanda untuk lu percaya adalah dibaptis. Kebetulan kita Protestan, kita memakai kata baptis dari kata baptiso, artinya tenggelam atau ditenggelamkan. Jadi kita tidak seperti teman-teman kita yang di Katolik. Kalau Katolik mempercayai baptis itu dipercik, kita enggak. Apakah Katolik salah? Ya enggak, itu kepercayaan yang mereka anut gitu loh ya. Jadi bukan soal siapa salah siapa benar ya, enggak. Tapi karena kita di Protestan yang kita percayai baptis itu adalah ditenggelamkan dalam air ya Bu ya. Jangan tenggelamkan di pasir. Nah kita mundur ke sebuah peristiwa di Kana, pernikahan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Waktu itu Yesus datang ke pernikahan karena ada saudara yang menikah dan ada kemungkinan Maria ibu Yesus menjadi semacam ketua WO gitu. Makanya ketika anggur habis, Maria yang dicari. Kenapa bisa habis? Kan? Akhirnya dicari. Aduh gimana dong? Ini jangan sampai saudara kita malu nih, ada Yesus. Maria tahu apa yang selalu Yesus lakukan dari kecil dan Maria tahu Yesus itu siapa. Ya orang malaikat datang langsung ke Maria. Akhirnya Maria minta tolong sama Yesus, tolongin dong. Ya Yesus bilang gini, ya ibu mau apa? Waktuku belum tiba. Tapi karena ibunya bilang, ya pokoknya tolongin ya. Bos, dia ngomong apa lu dengerin. Bayangin perasaan para pelayan. Dia kan lagi bawa minuman. Yesus bilang gini, Lai, sini Lai. Sini lo semua. Itu air di gentong. Cedok. Pakai apa? Ya cedokan lah, mau apa? Cedok. Oh, iya. Terus angkat. Oke, taruh di tempayan yang kecil. Kasih minum tuh bos. Gimana? Itu air cuci kaki loh. Itu kayak saya kesini nih, nggak ada minum nih. Maaf ya, bukan kode. Ini contoh. Ini nggak ada minum gitu. Terus Robin ke WC ngambil air dari buat ini. Karena disuruh sama Pak Gembala misalnya. Ya cedok. Kasih Firdi. Gimana ya? Jangan sampai hubungan persahabatan kami rusak gara-gara air nih. Indomaret dekat. Tapi itu yang dirasakan pelayan itu. Gimana? Tapi kan Maria bilang apapun yang diperintahkan Yesus lakukan. Ya udah. Bawa mungkin sampai gemeteran gitu. Bos, ini anggurnya ya. Bukan sih, tapi oh iya sini gue coba. Aduh, dia komplotan kan pelayannya. Mungkin mereka ngomong gini. Kalau kita dipecat gimana nih? Gimana kalau dipecat? Baru kerja 2 hari. Ya biarin, pokoknya kalau dipecat yang gondrong itu pokoknya. Yesus kan gondrong ya waktu itu ya. Pokoknya dipecat yang gondrong itu pokoknya. Ketika coba ternyata air cedokan jadi anggur berkualitas yang bagus. Kenapa? Karena Yesus. Padahal belum waktunya. Kenapa Yesus melakukan mujizat pada belum waktunya? Karena yang minta ibunya ketika di dunia. Yesus tunduk sama otoritas. Padahal Yesus tahu kalau Yesus itu anak Allah. Yesus tahu dari mana dia berasal, tapi juga Yesus tahu sebagai manusia dia punya sosok yang otoritasnya di atas dia, yaitu orang tuanya. Dia harus tunduk. Dalam hal ini aja Yesus ngasih tahu untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Yesus itu sang firman, dia tahu hukum Taurat, orang dia yang bikin. Dia menghormati orang tuanya, walaupun dia sebenarnya sang firman, anak Allah itu sendiri, tapi dia nunjukin semua orang. Gua aja taat, lalu pengikut gua kagak taat sama orang tua lu. Hello, siapa yang lu ikutin? Kita mundur lebih jauh lagi. Lukas pasal 2 ayat 49 sampai 51. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada orang tuanya, waktu itu Yesus hilang di bait Allah gitu ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret.
Dan ia atau Yesus tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Maria menyimpan perkara tentang Yesus, berkata, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Yusuf tuh nggak denger loh malaikat Gabriel ngomong apa ke Maria. Yusuf percaya aja, Maria bilang ada malaikat datang pokoknya. Tapi Yesus bilang, kan gue harus di rumah Allah. Tapi orang tuanya datang. Yesus taat. Dari sejak kecil Yesus sudah menunjukkan ketaatannya pada orang tua. Padahal Yesus tahu Yesus itu berasal dari mana? Dari Allah. Dan Yesus sendiri sadar kalau Yesus itu Tuhan. Dan lucu, ada ajaran, pernah dengar gak? Kalau gitu apa yang Yesus lakukan ya dari umur 12 tahun sampai 30 tahun? Enggak dicatat. Ada orang berusaha mencari tahu yang Alkitab gak catat. Sedangkan yang Alkitab catat mereka gak mau tahu. Aneh kan ya? Mereka mencari apa yang Alkitab gak tulis. Akhirnya mereka cocok logi gitu ya. Muncul ada pernyataan, oh Yesus umur 12 sampai 30 tahun. Ada yang bilang nih, Yesus pergi ke India. Berguru kepada Siddhartha Gautama. Tahunnya aja udah beda. Fail dong pernyataan itu. Lalu gini, kebiasaan di Israel, di umur tertentu sebelum orang Israel melakukan namanya bar mitzvah atau semacam upacara akil balik, semacam itu ya, upacaranya orang Israel lah gitu. Itu mereka diwajibkan untuk mencari nabi atau mencari guru untuk kerohaniannya, untuk membina kerohaniannya tentang pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang kalau saya boleh memilih, itu pun juga kayak kurang tepat. Yesus mau belajar sama siapa? Orang isi Alkitab dia yang catat. Yesus lah firman, mau belajar sama siapa? Walaupun Yesus menempuh pendidikan ya di Israel. Tahu dari mana? Yesus dipanggil rabi. Hanya orang yang punya sertifikat kelulusan sekolah keguruan Farisi yang bisa dipanggil rabi. Jadi nggak sembarangan orang tiba-tiba gue manggil Jonathan rabi gitu hanya karena dia sering khotbah. Itu nggak mungkin. Rabi itu semacam depannya ada ya PDT gitu loh. Jadi emang gelar khusus yang diberikan. Jadi nggak sembarangan orang dipanggil rabi, itu nggak mungkin. Atau kemungkinan ketiga, ini yang saya temukan, umur 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus hidup menjadi anak dalam asuhan Maria dan Yusuf. Kalau kalian ada yang tahu hamba Tuhan bernama Bambang Nursena, dia bilang gini, menurut adat istiadat Yahudi, umur 12 sampai 30 Yesus kemana? Nggak kemana-mana, ya di Israel aja. Kenapa nggak dicatat? Ya ngapain dicatat? Umur 13 tahun Yesus main gundu bersama Herman, Susanto, dan Wijaya. Itu ngapain dicatat di Alkitab? Nggak penting. Jadi Israel aja gitu loh. Yesus melakukan kegiatan seperti anak-anak Israel pada umumnya. Bantuin Yusuf, tukang kayu. Udah gitu, ngapain dicari tahu? Yang ditulis tuh nggak mau cari tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Enggak. Lebih seru yang umur 12 sampai 30 nih. Ini kira-kira kemana? Ya elah. Makanya Yesus bilang, selumbar di mata temen lu bisa lihat, balok depan muka lu nggak lihat. Ini banyak yang kurang, lu nggak mau lihat, lu maunya lihat kesalahan orang. Jo itu belek kelihatan banget loh di sini. Tapi gue ada kotoran gajah depan muka gue nggak lihat gitu loh. Aneh ya. Jadi kita bisa melihat kalau dari sejak kecil Yesus sudah memberikan teladan tentang apa itu ketaatan. Dia Tuhan loh, sekali lagi, dia Tuhan dan dia tahu kalau dia Tuhan, tapi dia taat sama otoritas yang ada di atas dia hari itu, orang tuanya. Ya kalau mungkin Yesus jadi pengurus gereja, dia bakal taat mungkin sama pembinanya, sama gembalanya, sama ketuanya. Dia sadar harus taat. Itu yang Yesus lakukan. Ketaatan adalah walaupun kita nggak sependapat, walaupun kita nggak setuju, walaupun kita nggak suka sama orangnya, tapi kalau yang ngambil keputusan adalah orang dengan otoritas yang ada di atas kita, kita bukan hanya harus respect dengan keputusannya, tapi juga harus tunduk sama keputusan yang diambil. Saya pernah bagiin ini ke teman-teman saya di komunitas saya bilang gini, hey, bersatu itu bukan semua setuju, bukan. Bersatu itu adalah walaupun gua nggak setuju, tapi ini untuk tujuan mencapai goal yang sama. Gue harus merendahkan diri gue jalanin ini bersama-sama supaya goalnya tercapai. Walaupun gue gak sependapat, itu namanya bersatu.
Nggak melulu kan bersatu itu. Kita harus sama kan? Ini negara kesatuan Republik Indonesia, tapi apakah kalian setuju dengan semua peraturan yang ada di undang-undang? Enggak kan? Tapi kalian nggak sampai demo ya, mau hapusin undang-undang pasal ke-42 ayat 3B yang isinya, oh gila detail banget. Itu yang pertama, Yesus mengajarkan keteladanan tentang ketaatan. Yang kedua, teladan yang kedua adalah Yesus memberikan teladan tentang doa pribadi. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini kisah setelah Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus, kalau kalian baca kitab Injil ya, Yesus punya kebiasaan selesai pelayanan dia menyendiri berdoa. Selesai pelayanan menyendiri berdoa. Selesai pelayanan. Tapi berapa banyak hari-hari ini di gereja selesai pelayanan, ayo kita selfie gitu. Lupa dia. Saya nggak bilang detik itu juga selesai, enggak. Maksudnya ketika kita selesai pelayanan, kita evaluasi diri di rumah. Tadi gue sombong ya, kadang-kadang aduh di depan ini, wah apalagi jemaat, wah gitu. Ada karakter Lucifer masuk ke kita gitu. Enak itu tepuk tangan ini ya. Kurang keras sekali lagi gitu. Gitu. Padahal dia yang pengen. Tuhan gak denger. Bawa Tuhan gak denger. Tuhan gak mungkin gak denger dong. Kita doa dalam hati ya Tuhan denger. Masa Tuhan gak denger tepuk tangan? Ngalamin ya. Yesus punya kebiasaan seperti itu. Dia selalu introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi Yesus ngajarin kepada setiap orang percaya, kalau selesai pelayanan, kita harus memiliki waktu khusus untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini gue tadi depan, tadi Robin main keyboard 2, waduh aja Bin, gue gak ngomong apa Bin, waduh aja pokoknya. Pemain bass tadi mainnya waduh gitu. Silakan tambahkan, pemain drumnya tadi waduh gitu. WL-nya waduh gitu ya. Jemaatnya, waduh, semuanya waduh. Jadi Yesus ngajarin kita untuk memiliki doa pribadi. Saya nggak sependapat dengan istilah doa adalah napas orang Kristen. Karena kalau doa itu napas, setiap detik kita harus doa dong. Nggak ada kan di sini doanya setiap 2 jam sekali gitu. Tarik napas, 2 jam kemudian baru dihembusin, nyicil. Istri saya lagi latihan vokal, lagi les nih. Dia belajar yang buang napas selama 30 detik. Jadi napas keluar dari mulut dikit-dikit. Jadi kalau saya nggak tahu dia lagi latihan vokal, saya cuma nyari perasaan nggak ada yang masak air, ini bunyi dari mana? Ada suara nggak tahu gitu. Tapi dia lagi latihan. Tapi dia paling bertahan berapa lama? 30 detik ya. 2 jam dong. Kan doa adalah napas gitu kan. Nggak gitu dong. Kalau setiap detik kita doa, kapan kerjanya? Ya kan? Kapan beraktivitasnya? Kalau setiap detik doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ngomong sama sesama nih, berkomunikasi dengan sesama, itu namanya ngobrol. Baik, oke. Nah, nengok semua kan? Gue juga gak tahu gue ngomong sama siapa, pokoknya gitu, nengok semua ya pokoknya. Itu ngobrol, tapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu namanya doa. Doa adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan secara intim. Makanya kenapa doa pribadi itu penting. Penting. Setelah Yesus menyendiri tadi, doa sendiri. Kejadian apa selanjutnya? Yesus berjalan di atas air. Ketika ada doa pribadi, kita bangun hubungan sama Tuhan. Saya selalu bilang gini, doa tuh gak usah kayak, ya kalau emang itu udah karakter kalian gak apa-apa deh. Doa yang kayak, ya Tuhan, Engkaulah penguasa alam semesta. Bahkan Thanos pun tunduk dalam tanganmu. Engkau bisa membatalkan jentikan jari Thanos. Nggak perlu yang kayak gitu. Kecuali emang ada orang-orang tertentu yang memang karakter doanya gitu ya. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang di surga.
kami rendahkan diri kami kepadamu. Gitu, ngomongnya kami rendahkan diri tapi berdiri gitu ya. Tapi nggak rendah dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu karakter. Tapi buat orang yang kesulitan untuk doa, gini, bayangin kalian sedang ngobrol sama bapak kalian. Dalam artian yang umum. Kalau kalian punya hubungan yang baik atau hubungan kalian secara umum lah dengan bapak kalian. Seperti itu. Ngobrol sama bapak kita. Itu namanya doa. Ketika kita ngobrol, Roh Kudus bisa kasih tahu Tuhan mau kita berbuat apa. Walaupun enggak yang bos nanti besok pakai sendal. Enggak gitu, enggak yang mungkin enggak perlu gitu ya. Kan ada yang mengaku mereka bisa dengar suara Tuhan audible kan ya. Ada yang mengaku ya, saya enggak berani ngejudge apa-apa, tapi saya sih pribadi enggak bisa, enggak pernah dengar audible, enggak apa-apa. Tapi Roh Kudus bisa berbicara lewat banyak hal gitu. Kadang-kadang Yesus Roh Kudus bisa memakai orang yang kita kenal bahkan gak kenal untuk berbicara pada kita loh. Ajaib pokoknya cara Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Teladan kedua, doa pribadi. Lalu Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lah ngapain Yesus malam-malaman? Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya sebelum dipilih, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Yesus sebelumnya udah punya murid banyak ratusan, tapi belum memilih yang inti. Nah ini waktu itu Yesus memilih yang inti, yang 12 itu. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita gak bisa melakukannya sendiri. Gak bisa dong. Ya buktinya sih tadi sebelum mulai yang ibadah tuh gak sendirian kan. Gak bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Kita butuh bantuan dari orang lain. Kita punya tugas, kita nih apalagi yang senior tempat ini, punya tugas untuk memilih orang-orang yang kompeten untuk melakukan pelayanan di gereja. Bahasa kerennya apa? Regenerasi. Enggak pakai sel ya. Regenerasi. Untuk dididik, diarahkan tentang pelayanan yang sesungguhnya. Pelayanan itu ada di seluruh aspek kehidupan kita. Itu pelayanan sebenarnya. Tapi kita yang senior, ya nggak usah takut dengan istilah senior junior. Justru senior jadi teladan. Junior ikuti teladan senior. Jadi kalau junior bikin salah senior gitu gampang ya. Karena senior harus jadi teladan dong. Ya kan? Anak tiba-tiba kelakuannya kalau apa-apa ngomong kasar. Kalau bukan dari orang tuanya dari siapa? Simple kan? Karena itulah beban yang diambil oleh senior untuk junior kalian. Jadi teladan yang benar. Kenapa harus yang kompeten? Karena memang harus begitu. Kita kalau lihat dalam firman Tuhan di Mazmur, ketika ada nyanyian dibilang ini, Bani Asaf, Bani Lewi, Bani Yedutun. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang ahli dalam dunia permusikan di zaman Raja Daud. Daud memilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Harus orang-orang yang ahli di tempat pelayanan untuk melayani. Bukan jago gitu ya, bukan. Maksudnya mereka tahu apa yang mereka lakukan di depan. Bukan orang yang baru belajar kemarin terus dipercayakan, dijorokin pelayan, bukan. Tapi setidaknya udah bisa. Kenapa? Kenapa harus udah bisa? Supaya bisa bertanggung jawab. Jadi yang belum bisa pelayanan di depan, ya belajar sampai bisa. Gitu simple, bukannya kalau nggak bisa udah nggak usah pelayan, bukan. Kalau belum bisa, perlengkapi diri supaya bisa. Ketika bisa melayani. Itu caranya. Itu bentuk kita bertanggung jawab terhadap pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Memang benar pelayanan itu enggak melulu di gereja. Betul, gue setuju banget. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di pekerjaan. Tapi lokasi yang pasti untuk melakukan pelayanan, ya di gereja. Betul ya? Enggak ada yang bawa alat band ke rumahnya buat pelayanan di rumah kan. Ayo mama, papa, ayo doa pagi. Doa pagi coy pakai alat band. Enggak ada kan? Ya bisa kalau rumah kalian memadai untuk itu. Tapi yang pasti kan di gereja pelayanan. Jadi hanya karena dibilang tubuh kita bait Allah, kita enggak harus ibadahnya itu di ruangan gereja. Ini kan kata-kata yang biasa dipakai ketika pandemi kan ya. Kan enggak boleh enggak boleh datang berkerumun di gereja kan. Enggak harus ibadah di gereja, bisa di rumah gitu. Akhirnya keasikan di rumah, malas ke gereja setelah 2 tahun gitu kan. Tapi bukan berarti di gereja jadi nggak perlu ibadah. Gereja gedung ini tetap dibutuhkan. Orang kalau mau belajar tentang Islam mereka kemana? Masjid, jelas. Orang mau belajar tentang Buddha, mereka ke wihara.
Orang mau belajar tentang Brahmana, Siwa, Wisnu kemana? Ke pura. Masa orang Kristen pengen belajar tentang Yesus, mereka ke Holy Wing? Ke gereja dong. Iya dong. Jangan sampai identitas kerohanian, jangan sampai identitas mencari Tuhan berganti arah gitu loh. Ini sayangkan gitu, makanya sangat disayangkan. Ya yang ibadah di Holy Wing minta maaf tapi bertobat gitu ya. Pelayanan kita, pelayanan ini nih yang kita lihat hari ini, itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari kecintaan kita sama Tuhan. Bohong kalau ada yang ngaku cinta Tuhan tapi malas pelayanan, itu bohong. Lu berarti gak cinta Tuhan. Bohong lah, lu bilang gue cinta sama lu gitu. Tapi gak pernah mau ngapelin, gak pernah mau ketemuan, cari makan, maunya udah GoFood aja lah, gue malas keluar rumah. Bohong lu cinta sama dia. Pada akhirnya orang yang nanya udah makan belum akan kalah dengan orang yang nyamperin, yuk makan sama gue, kalah lu pasti. Iya dong, bacot doang gitu. Pergi ayo gitu. Apalagi kalau ceweknya sanguin banget ya. Bohong kalau kalian cinta Tuhan tapi malas pelayanan, itu bohong banget. Maksudnya bohong kalau kalian cinta Tuhan, maksudnya gitu. Tapi di sini nggak ada ya, semua kayaknya cinta Tuhan sejati semua nih. Top salah ngomong kan gue. Bahkan kalau seandainya kalian ini keadaannya lumpuh total, kaki lumpuh, tangan lumpuh, kalian tetap bisa pelayanan, percaya nggak? Pelayanan doa. Betul kan? Ya gue nggak nyumpahin kalian lumpuh, kagak. Maksudnya walaupun kalian bisa bikin banyak alasan untuk nggak pelayanan, kalian tetap bisa pelayanan, minimal kalian melayani dengan doa. Yesus itu bukan gebetan kita gitu, yang manusia yang bisa dibohongi pakai kata-kata manis gitu ya. Dia tahu kesungguhan hati kita ini serius apa enggak, tahu tuh tadi bisa pelayan, bisa ibadah, angkat tangan, bilang cinta Tuhan sebagainya. Tapi Yesus tahu mana yang sungguh hati, mana yang munafik. Yesus tahu, nggak usah pura-pura depan Yesus. Kita bisa dibohongin, Tuhan nggak bisa. Dia menyelidiki setiap hati kok. Firman Tuhan bilang, Tuhan bahkan rambutmu sehelai rontok jatuh. Dia tahu, bayangin terganggunya hidup Tuhan kayak apa. Tuhan lagi asik baca buku, rambutnya Jonathan satu, aduh rambutnya jatuh. Dia tahu kan, Tuhan tahu kan. Bayangin tiba-tiba 10 orang sini rambutnya rontok semua dua, pusing banget Tuhan. Terganggu kan. Maha tahu itu belum tentu enak loh. Makanya Bruce Almighty stop jadi Tuhan kan. Gak ada yang tahu ya film Bruce Almighty ya. Nonton lah abis ini udah. Siapa yang bisa membohongi Tuhan sih? Dia maha tahu gitu kan. Yesus sebelum memilih ke-12 rasul dikatakan ia berdoa semalam-malaman. Yesus tidak menganggap remeh urusan mencari tim atau generasi yang baru untuk melayani bersama-sama dengan dia. Karena setelah itu Yesus mengutus kan ke 70 murid, mengutus ke 12 murid. Dia gak sembarangan milih, dia berdoa dulu. Even Tuhan berdoa, ngasih teladan buat doa. Jadi selain taat dan memiliki waktu untuk doa pribadi, teladan yang ketiga adalah Yesus mengajarkan untuk mencari rekan sepelayanan. Jangan pernah melayani Tuhan sendirian, kalian bukan Superman. Bukan. Saya 2 tahun ngurusin gereja saya, bikin ibadah online, yang bikin musik saya, yang WL saya, pengumuman saya, yang khotbah saya. Kadang-kadang saya udah mumet, saya kirimin kantong persembahan ke masing-masing rumah jemaat. Nih kasih persembahan sekalian, nanggung amat mumpung semuanya gua gitu ya. Stres, tapi tetap bersuka cita. Kenapa? Saya tahu panggilannya. Anak-anak gereja saya bukan gak ada yang mau bantu, emang gak ada yang punya skill untuk membantu saya waktu itu. Sekarang ketika udah mulai boleh onsite, puji Tuhan. Gak beda jauh, tapi sudah ada yang bisa membantu melayani. Intinya bukan soal berapa banyak yang membantu, tapi selama 2 tahun saya berusaha untuk memperlengkapi anggota komunitas saya untuk bisa pelayanan. Sekarang bisa. Hari saya datang dengan gerombolan ini, ada mereka-mereka ini. Mereka inilah yang selalu menolong saya selama pandemi ngurusin gereja. Lumayan tertolong, lumayan daripada lumanyun. Makanya kita yuk cari rekan sepelayanan. Supaya pekerjaan besar, pekerjaan Tuhan ini bisa lebih ringan untuk dilakukan. Kita melayani Tuhan bukan supaya. Kita melayani Tuhan
Karena jangan pernah melayani Tuhan supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan jago, enggak. Kita melayani Tuhan karena kita cinta Dia. Mau ada yang mengapresiasi kalian kek, ada yang muji kalian kek, bodoh amat. Gue melayani Tuhan karena gue cinta Tuhan. Mau ada yang perhatiin kek, mau ada yang nyantol kek, enggak kek, bodoh. Gue mencintai Tuhan, minimal gue jomblo, gue masih punya pacar namanya Tuhan Yesus. Kita tahu kalau Tuhan senang, kalau ada jiwa-jiwa baru diselamatkan. Karena itu, kalau kita cinta Tuhan, lakukan apa yang Tuhan cintai. Lakukan yang Tuhan senangi. Lalu teladan Yesus yang terakhir, yang bisa saya bagikan hari ini. Hari ini cukup 4 ya. Selain ketaatan, kehidupan doa, mencari rekan sepelayanan, keteladanan Yesus yang keempat adalah totalitas. Yesus tidak menahan-nahan dirinya ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 dibilang gini, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam pelayanannya, Yesus mengajarkan banyak hal dari kasih, iman, mujizat, pakai ilustrasi, perumpamaan-perumpamaan, kuasa ilahi dikasih lihat, mujizat semua dikasih lihat, masih banyak. Dengan rekam jejak yang luar biasa kayak gitu, Yesus mendapat banyak pengikut. Dia bisa dengan gampang untuk melakukan kudeta terhadap penjajah Israel waktu itu dan Yesus jadi raja. Kelar, gampang. Tapi kenapa Yesus enggak melakukan itu? Karena misi yang Yesus bawa itu udah jelas. Dia harus ngapain? Dia harus lahir ke dunia, mengajarkan tentang kerajaan sorga, kabar baik, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Memberikan harapan yang baru ketika orang-orang enggak menganggap orang-orang kusta, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Yesus nganggap dia. Orang-orang cukai dijauhi, kenapa? Karena dianggap sebagai hal yang memalukan. Seorang Israel jadi pemungut cukai, tapi Yesus datengin Zakeus, Yesus datengin Matius. Menyebarkan Injil dan yang paling utama menebus manusia dari ikatan dosa. Yesus sudah tahu job desk-nya itu, bukan kudeta. Proses penebusan umat manusia ini yang berat. Karena prosesnya panjang dan sangat menyiksa. Dan Yesus tahu seberapa menyakitkan siksaan yang harus dia alami, dia tahu. Karena itu pada malam ketika Yesus hendak ditangkap, Yesus ketika di Taman Getsemani dan dia berdoa untuk bersyafaat, dia mengalami depresi yang berat seberat-beratnya. Saking beratnya, pembuluh darah yang ada di tubuh dia pecah dan dia keringat dingin. Makanya Lukas mencatat keringatnya seperti tetesan darah, bukan seperti memang kecampur sama darah. Pernah lihat ada orang stres yang sampai pembuluh darahnya pecah, tekanan darah tinggi tuh. Tapi Yesus masih bertahan untuk hidup karena dia belum boleh mati kecuali di kayu salib. Kemudian Yesus saat itu menunjukkan sisi kemanusiaannya dalam berdoa. Dalam doanya dia bilang gini, ya Bapa, kalau mungkin, kalau boleh Bapak, kalau boleh, please jangan kayak gini matinya. Kalau boleh. Kemudian ketika Yesus bilang kalau boleh jangan kayak gini. Dia ingat muka Jonathan, dia ingat muka Robin, dia ingat muka semua anak-anak sini. Kalau gua gak lakukan ini, mereka masih hidup dalam dosa. Mereka masih terikat sama iblis. Kalau bukan gua yang melakukan ini, gak ada yang bisa. Akhirnya Yesus ngambil keputusan dengan berkata, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan kalau boleh ngomong, gak mau, gak mau. Tapi kalau emang ini kehendak Tuhan, siap. Walaupun sakit, walaupun capek. Kemudian Yesus ditangkap, Yesus dipukul tanpa sebab, kepalanya dipakein mahkota duri oleh tentara Romawi. Padahal Yesus belum disidang. Belum disidang tapi udah dipukulin. Enggak adil. Kemudian dicambuk dengan cambuk yang ada kait dan mencabut daging. Kalian bisa lihat detailnya di film The Passion of the Christ kalau kalian mau lihat. Yesus disuruh pikul salibnya sendiri.
Apa bedanya Yesus dengan yang kedua orang yang salib yang tadi? Kedua orang yang salib sebelah kiri kanan Yesus hanya memikul salib yang vertikal. Cuma Yesus yang disuruh pikul keseluruhan salib. Gimana? Gak kuat lah. Udah dipukulin. Kemudian penghinaan selanjutnya diberikan oleh tentara Romawi kepada Yesus adalah Yesus disuruh naik ke salibnya sendiri. Kagak dipaksa naik, oh gue enggak. Naik lu sendiri. Biar seolah-olah seperti Yesus yang berkehendak untuk disalib. Seolah-olah Yesus, ayo dong salibin gue dong, salib. Makanya ketika Yesus naik diketawain sama tentara Romawi. Enggak tahu mungkin mengeluarkan kata-kata hujat gitu. Ngata-ngatain Yesus, gue gak mau contohin lah. Kemudian tangan sama kakinya dipaku. Cuma Yesus yang disalib, dipaku tangan dan kaki. Sebelah kiri kanannya yang dipaku cuma tangannya doang. Menurut tradisi. Dia diludahin, Yesus diejek, Yesus dikutuk. Katanya mau rubuhin bait Allah terus 3 hari bangun. Mana? Lu bisa lepasin orang dari penyakit, lepasin diri lu sendiri dong. Oh, Tuhan, kalau gue yang jadi Yesus, gue turun dari salib, gue gampar-gamparin tuh orang terus naik lagi ke salib. Gak tahan gitu loh. Tapi Yesus tahan di atas. Lalu pertanyaannya gini, orang-orang yang ketika Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, terus naruh daun palem, naruh jubahnya, terus berteriak, Hosana bagi raja yang datang dalam nama Tuhan, itu kemana semua? Itu pendukung-pendukung Yesus kemanain semua ketika Yesus disalib? Enggak ada. Takut semua. Yang mengkhianati Yesus bukan cuma Yudas Iskariot, teman-teman. 11 murid lain juga mengkhianati dia. Hilang, enggak tahu kemana. Sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani. 1 malah nyangkal Yesus 3 kali. Jadi yang mengkhianati Yesus bukan cuma Yudas Iskariot. Yudas Iskariot cuma plus menjual Yesus. Tapi selebihnya dia dikhianatin, bukan cuma sama 12 rasul, tapi pengikut-pengikut yang lainnya itu loh, yang ngelihat mujizat 5 roti 2 ikan, yang disembuhin dari kerasukan, yang disembuhin dari sakit penyakit, hilang semua, gak ada yang ingat kalau Yesus dulu pernah nolong mereka. Lah itu wajahnya para manusia yang hendak Yesus tebus dari dosa. Tapi gini, apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Sambil nahan kesakitannya terhadap orang-orang yang mengkhianati dia. Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka. Orang macam apa yang udah dipukulin tanpa sebab, yang udah dikhianati sama semua orang yang tadinya muji-muji dia. Terus ketika dia menderita, gak ada yang datang buat support dia. Terus dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Tuhan macam apa yang kayak gitu, lu boleh cari semua agama. Tuhan macam apa yang dihina gak karu-karuan tapi masih bilang gua ampuni lu semua? Gak ada. Gua kasih tahu namanya Yesus Kristus. Tuhan, harga dirinya ada di situ. Gak mempan lu hina-hina dia. Gak mempan lu bilang, wah ya Tuhan apaan itu mati. Oh, dia mati buat kita. Dia mati termasuk untuk orang yang menghina-hina dia. Kalau Tuhan Yesus yang mengalami itu bisa bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu yang mereka perbuat. Kalau kita lihat ada orang menghina Yesus, kita juga harus melakukan yang sama. Tuhan ampuni mereka. Karena kita tahu orang yang gak percaya akan kemana nanti. Kita harus menaruh prihatin sama mereka. Bukan malah biar Tuhan yang bales. Enggak, itu gak diajarin Tuhan. Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang Yesus ajarin. Tuh, Tuhan macam itu yang kita sembah tuh. Mau gak lu? Atau lu mau ikut Tuhan yang kalau lu ditonjok, tonjok balik. Kalau dia beda agama sama lu, sikat. Atau mau ngikutin yang kayak gini. Kasihnya itu kayak gak ada batas gitu loh. Gak punya kayak, ya terserah. Lu mau hina gue kayak gimana, gue tetap bilang gue cinta sama lu. Lu umat yang gue kasih. Pengampunan Yesus itu tanpa syarat. Yesus konsisten kalau udah bilang cinta sama ciptaannya, dia akan tetap cinta sama ciptaannya. Makanya Yesus benci sama perceraian. Yesus aja gak mau lepas cintanya sama manusia. Lah orang cuma karena gak cocok cerai. Ngapain aja.
Karena perceraian bukan nilai kehidupan yang diajarkan oleh Yesus. Bin, minta tolong dong Bin, ke depan Bin. Jadi ada 4 hal ini yang bisa saya bagikan malam ini tentang keteladanan Yesus. Pertama, ketaatan. Kedua, miliki doa pribadi. Ketiga, lakukan pelayanan dengan bersama-sama. Yang keempat, totalitas. Ketika kalian merasa gak mampu, ajak-ajak Tuhan. Setidaknya kalian stres bareng-bareng sama Tuhan. Stres apalagi yang bisa nyiksa Tuhan? Yesus sudah menyentuh level stres yang paling berat yang pernah diambil oleh manusia. Ingat, Yesus waktu tersiksa dia wujudnya manusia, bukan Tuhan. Buktikan kalau kita cinta sama Tuhan lewat perbuatan, bukan lewat mulut doang. Buktikan kalau kematian Yesus enggak kita sia-siakan. Ambil bagian, walaupun dalam pelayanan yang kayaknya enggak dipandang orang. Alah, pelayanan apaan nyapu? Pelayanan apaan susun bangku? Enggak, manusia enggak lihat, Tuhan lihat. Dia mati tuh supaya kita diselamatkan dari dosa. Dia cuma minta, ayo dong, gue pengen lihat lu pelayanan, gue pengen seneng lihat lu pelayanan. Apa kek? Lipet-lipet warta kek? Terserah. Atau minimal kita mengenang apa yang sudah Yesus lakukan. 6 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Yesus gak pernah minta kita merayakan kelahirannya. Gak ada, lu boleh cari di Alkitab. Yesus gak pernah minta kelahirannya dirayakan. Tapi Yesus minta peringati kematianku. Udah, kenapa? Karena Yesus tahu kelahiran Yesus diperingati bukan karena orang kangen Yesus, tapi orang kangen Santa Claus sama kangen kado. Yesus yang ulang tahun kita yang minta kado, itu kurang ajar banget kan? Tapi sedangkan kita fokus sama diri kita. Minimal kita ngomong gitu sama Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terakhir ya teman-teman ya, saya minta waktu sedikit lagi. Kalau saya kembali mengingat semua dosa dan pelanggaran yang pernah saya perbuat di masa lalu, mungkin sampai hari ini, saya bisa ngangkat Tuhan di gereja, mengangkat tangan buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan gue cinta lu, gue memberkati lu. Teman-teman gue berkati lu semua, gue angkat tangan buat kalian, gue doain semua orang sini, bisa. Dengan tangan ini gue nyembah Tuhan, dengan tangan ini gue memberkati orang, dengan tangan ini gue mendoakan orang. Tapi dengan tangan yang sama, gue berbuat dosa. Kaki ini, gue selalu ajak buat masuk ke tempat dimanapun gue pelayanan. Target gue, semua tempat yang gue masukin harus dapat berkat dari firman Tuhan. Itu target gue. Kalau gue ingat masa lalu gue kayak gitu. Mau main musik kek, mau pemberita Injil kek. Lumayan banyak tempat yang katanya terberkati lewat pelayanan saya. Katanya begitu, wah saya mah senang dibilang itu. Saya mau melangkah dimanapun tempat Tuhan percayakan, mau. Itu kaki yang datang ke tempat-tempat dan tempat itu diberkati. Kaki yang sama. Dengan kaki yang sama gue berbuat dosa. Saya pernah saking emosinya, saya tendang sebuah barang ke arah istri saya.
Dan kena barang itu ke dia. Ini nih kaki hamba Tuhan. Datang kemana-mana tempat itu diberkati. Tapi karena emosi, gue gak bisa kontrol kaki gue. Saya gak minta dimaklumin. Dosa ya dosa. Salah ya salah. Gak bisa. Jangan maklumin kayak gitu-gituan. Tapi harus bertobat. Saya bertobat dari itu semua. Mohon maaf teman-teman, kalau kalian mencari khotbah yang keren, saya bukan orang yang tepat buat bawain khotbah yang keren. Saya cuma bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun caranya gak keren. Cukup Yesus yang jadi keren, gue gak usah. Cukup Yesus aja yang keren. Malam ini saya sedang memberitakan Yesus yang keren. Udah dihina kayak gitu. Udah disakitin kayak gitu. Masih bisa-bisanya bilang, Bapak ampuni mereka, gila. Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sempurna tanpa cacat dalam kondisi kehidupannya sebagai manusia. Sampai ketika semua tugasnya yang sudah dia lakukan semua dari atas salib. Dengan tangan yang dipaku, kaki dipaku, paru-paru tertekan karena harus menahan berat badan. Dengan kesakitan itu, dengan sambil menahan kesakitan, Yesus bilang, sudah selesai. Yesus gak bawa penyesalan di salib. Dia bertahan. Demi siapa? Demi kita. Kalau Yesus gak berbuat itu, kita masih jadi milik iblis. Gak ada penyesalan yang Yesus bawa ketika dia mati. Yesus menunjukkan kalau sebagai manusia kita juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Jangan pakai alasan namanya juga manusia gak bisa sempurna. Enggak, Yesus sempurna sebagai manusia di kayu salib. Dia manusia, sempurna kok. Kenapa kita gak bisa sempurna? Bisa. Masalahnya mau gak? Saya ajak teman-teman semua untuk ngambil keputusan sebulat-bulatnya. Untuk mengikut Tuhan dengan serius dan mau jadi alatnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Mau di gereja kek, mau di sekolah, pekerjaan, di rumah. Jadi teladan. Supaya orang gak perlu nanya, Yesus yang mana sih? Enggak, gak perlu nanya. Yesus, orang-orang bisa melihat Yesus lewat diri kita. Gak perlu mereka susah-susah cari Yesus yang mana, gak usah. Tindakan kita lebih menceritakan kita daripada ucapan kita. Mau ketika kita sedang sendirian kek, sedang rame-rame kek. Selesaikan tugas kita selama kita di dunia. Kita gak pernah tahu umur kita sampai ke berapa. Selesaikan tugas kita dengan sempurna. Hingga nanti pada saatnya Tuhan memanggil kita. Kita juga bisa berkata dengan bangga dan tegas. Tuhan sudah selesai. Ya, saya ajak semua berdiri. Saya mau berdoa buat kalian semua. Saya gak tahu kapan bisa datang lagi sini. Siapa tahu minggu depan Yesus sudah datang. Saya gak mau meninggalkan penyesalan tempat ini. Yesus menggerakkan saya untuk berdoa buat kalian. Gak perlu maju, gak apa-apa. Saya mau doa buat kalian semua. Tuhan, hamba membawa otoritas sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu tempat ini. Hamba memberkati PRB Vitara tempat ini. Semua anak-anak tempat ini tanpa terkecuali. Mau yang ada di ruangan ini ataupun yang di rumah. Yang pelayanannya di depan ataupun yang di belakang. Yang masih muda ataupun yang sudah senior, Tuhan berkati mereka semua dengan semua yang mereka butuhkan. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka gumulkan sampai hari ini. Hamba perkatakan bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ajari kami untuk selalu senantiasa taat. Selalu memiliki doa pribadi bersama dengan Engkau. Selalu mencari orang-orang yang bisa diajak untuk pelayanan bareng. Dan kami mau, hamba berdoa supaya mereka semua bisa memiliki karakter yang memberikan pelayanan dengan totalitas. Khususnya buat pemimpin di tempat ini. Tuhan, berkati mereka semua. Lindungi mereka sebagai orang yang paling mudah diserang.
proteksi dari Tuhan melindungi para pemimpin tempat ini. Hingga gembala tempat ini untuk Bapak Basirun Sirait, hamba berdoa melepaskan berkat damai sejahtera dari Tuhan, penyertaan yang sempurna, yang indah, yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Karena berkat Tuhan selalu indah setiap hari. Karena salib Tuhan sudah memerdekakan kami semua. Karena itu Tuhan melepaskan semua damai sejahtera, segala tangis Tuhan ubahkan jadi sukacita. Semua beban Tuhan ubahkan jadi berkat. Semua yang buruk di masa lalu Tuhan jadikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini doa hamba-Mu Tuhan, hamba berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.